Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan akuntansi internasional tentang manajemen risiko keuangan. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Dias Arisandi dan Siti Anissa. Pengertian risiko keuangan dan manajemen risiko. Risiko keuangan adalah sejauh mana perusahaan bergantung pada pembiayaan eksternal, termasuk pasar modal dan bank, untuk mendukung operasi yang sedang berlangsung. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Pengertian manajemen risiko keuangan. Manajemen risiko keuangan adalah manajemen yang terfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Pentingnya manajemen risiko keuangan. Yang pertama, pertumbuhan jasa manajemen risiko yang cepat menunjukkan bahwa manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan risiko keuangan. Yang kedua, adanya harapan besar bagi investor pihak-pihak berkepentingan lainnya agar manajer keuangan mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko pasar yang dihadapi secara aktif. Selanjutnya, tujuan utama manajemen risiko keuangan yaitu untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Alasan mengapa kita harus mengelola risiko keuangan yaitu agar kita dapat meningkatkan nilai perusahaan karena investor menyukai manajer keuangan yang mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko pasar. Untuk selanjutnya, peranan akuntansi. Yang pertama, menilai atau mengidentifikasi risiko pasar. Yang kedua, mengukur trade-offs. Yang ketiga, manajemen risiko di dunia dengan tukar mengambang. Yang keempat, meramalkan perubahan nilai tukar atau kurs. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu mengukur pemajanan. Akuntansi versus exposure ekonomi. Exposure ekonomi adalah dampak dari perubahan nilai mata uang terhadap kinerja dan arus kas perusahaan di masa yang akan datang. Dugaan exposure ekonomi mengakui bahwa perubahan nilai tukar berdampak pada posisi kompetitif perusahaan. Berikut dampak dari perubahan nilai mata uang bagi perusahaan, yaitu yang pertama, manajemen potensi risiko. Potensi terhadap risiko falas timbul apabila perubahan kurs falas juga mengubah nilai aktiva bersih, laba, dan arus kas perusahaan. Yang kedua, potensi risiko translasi. Potensi risiko translasi mengukur pengaruh perubahan kurs falas terhadap nilai ekuivalen mata uang domestik atas aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing yang dimiliki oleh perusahaan. Strategi perlindungan meliputi yang pertama, strategi untuk produk lindung nilai, yang kedua, kontrak forward falas, yang ketiga, future keuangan, yang keempat, opsi mata uang, dan yang terakhir, swap mata uang. Perlakuan akuntansi. Banyaknya hambatan masuk ke dalam pasar luar negeri yang telah dicabut atau berkurang mendorong perusahaan untuk memperluas perdagangan internasional. Konsekuensinya, banyak perusahaan nasional berubah menjadi perusahaan multinasional. Poin-poin pengendalian keuangan. Yang pertama, acuan yang tepat. Objek dari manajemen risiko adalah untuk mencapai keseimbangan antara pengurangan risiko dan biaya. Yang kedua, sistem pelaporan.
Sistem pelaporan risiko keuangan harus dapat merekonsiliasikan sistem pelaporan internal dan eksternal. Metode dalam melakukan bisnis internasional. 1. Perdagangan internasional. 2. Licensing. 3. Franchising. Yang keempat, usaha patungan. Yang kelima, akuisisi perusahaan. Dan yang terakhir, yang keenam, pembentukan anak perusahaan baru di luar negeri. Standar akuntansi dikembangkan secara bertahap, antara lain: yang pertama, isu praktik. Meskipun aturan penuntun yang dikeluarkan oleh FASB dan IASB masih saja terdapat beberapa kesalahan. Yang kedua, berspekulasi dalam mata uang asing. Perlakuan akuntansi untuk instrumen mata uang asing lainnya yang dibahas adalah mirip dengan perlakuan untuk kontak forward. 3. Pengungkapan. Melakukan analisis atas pengaruh potensial kontrak derivatif terhadap kinerja yang dilaporkan. Poin-poin pengendalian keuangan. Pertama, acuan yang tepat objek dari manajemen risiko adalah untuk mencapai keseimbangan antara pengurangan risiko dan biaya. Kedua, sistem pelaporan risiko keuangan harus dapat merekonsiliasikan sistem pelaporan internal dan eksternal. Kesimpulan dari presentasi yang kelompok kami sampaikan adalah pentingnya manajemen risiko keuangan, yaitu pertumbuhan jasa manajemen risiko yang cepat dan adanya harapan besar dari investor, pihak-pihak berkepentingan lainnya, agar manajer keuangan mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko pasar yang dihadapi secara aktif. Sekian video presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.